ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam jaringan kita untuk belajar baik pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada hari ini kita telah sampai pada bab 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, ya, silakan buka bukunya pada bab 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu artinya tunggal. Ya, Allah itu satu. Ya. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Dialah Rabb kita. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Allah adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Anda sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh dunia dan alam semesta ini. Ya, oleh karena itu, ya, dalam surah Hud surah ke-11 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, surah Hud surah ke-11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian waktu dalam 6 masa. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya.
Sehingga melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya untuk kita pergunakan. Oleh karena itu ananda sekalian, marilah ananda amati alam semesta ini. Itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tempat tinggal kita di sekelilingnya, di sekitarnya, maka tentu kita akan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu haruslah kita pelihara, haruslah kita lestarikan, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, dan ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita sekalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, alam semesta ini harus kita jaga. Lingkungan sekeliling kita harus kita jaga. Pepohonan harus kita lestarikan. Dan semua keseimbangan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, semua harus kita jaga dan pelihara sehingga kita ini menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus ketahui bahwa semua apa yang ada ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tanda-tanda keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan semuanya. Dan Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak ada satupun setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keseimbangan ini, bulan, bintang, matahari, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara seimbang dan sesuai dengan fungsinya. Mereka semua melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kita pelajari, ketahui dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Semoga kehidupan kita ini, dari apa yang kita amati di dunia ini, baik lingkungan di sekeliling kita maupun di sekitar kita, bumi, matahari, bintang, semua menjadi tanda bahwa kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan dan ketakwaan kita atas kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita, melestarikan alam semesta ini dengan tidak menebang pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuang sampah di sekeliling kita, dan menjaga kebersihan, karena itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita pelihara, yang harus kita lestarikan sampai benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan saleha, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Silakan tadabburi, silakan amalkan, silakan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita, dan semoga dengan kita merenunginya kita dapat mengambil ibrah, pelajaran
dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.